Yo minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 96 dan 97. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Natsuki yang kesal pada Shin karena menyuruhnya berhenti bercanda dengan sok sekarat seperti itu dan cepat bangun. Menurutnya, Shin itu tidak punya belas kasihan. Natsuki pun mencari keberadaan si masokis yang ternyata sudah tidak sadarkan diri dengan tubuhnya yang terikat. Amane telah memotong tangannya, jadi dia tidak bisa lagi menggunakan hipnotis. Untuk sekarang, mereka akan menyerahkannya pada JAA. Tiba-tiba, Shin merasa kesakitan pada tangannya hingga terguling dan gemetaran. Shin berusaha menguatkan dirinya, dia telah memakai kekuatannya cukup banyak seperti saat itu. Shin pun tersenyum dengan bangga karena mereka telah berhasil mengalahkan salah satu komplotan Slur. Kemudian Natsuki mendatangi Shin dan membalas ejekannya tadi agar Shin tidak berpura-pura sedang terluka, membuat Shin menyuruhnya diam atau dibunuh olehnya. Amane pun memberitahu kakeknya bahwa dia mulai mengingat sedikit hal tentang ayahnya. Dia sendiri juga heran bagaimana bisa dia melupakan hal itu. Amane menanyakan apakah benar itu adalah alasan ayahnya membunuh ibunya. Kakeknya menjawab, entahlah, tanyakan saja pada ayahnya. Amane pun mengiyakannya. Menurut Byodo, ini sungguh ironis. Lawan mereka telah membuat Amane terjatuh ke dalam hipnotis yang cukup dalam. Tapi di satu sisi, hal tersebut mampu membuat Amane kembali mendapatkan secercah ingatannya di masa lalu. Byodo bertanya-tanya, di manakah Yotsumura sekarang berada? Adegan pun beralih ke wilayah Jepang Barat markas JAA. Dijelaskanlah bahwa telah terkonfirmasi ada 46 anggota JAA yang telah mati. 3 unit bisnis pembunuh bayaran telah hancur, diantaranya adalah kedai sukiyaki, Toki Citrus, dan kuil Arashiyama. Dalang dibalik semua kekacauan ini adalah mantan anggota order Satoru Yotsumura. 8 tahun yang lalu, dia dikeluarkan dari order setelah melakukan percobaan pembunuhan pada eksekutif JAA. Sejak saat itu, belum pernah ada orang yang bertemu dengannya. Sekarang, dia diyakini sedang bersembunyi di Kyoto dan juga masih belum diketahui apakah dia memiliki hubungan dengan Slur. Nagumo merasa ini konyol karena basis JAA wilayah barat mayoritas terletak di restoran. Padahal di sana mereka memiliki diskon untuk anggota JAA. Fukumitsu sebagai direktur markas JAA wilayah barat mengatakan, jika mereka tidak melakukan sesuatu, JAA wilayah Jepang Barat bisa bangkrut. Dan yang terpenting, jika terus begini, bisa-bisa banyak dari anggota mereka yang keluar karena takut dibunuh. Jika mereka tidak bisa mengatasi masalah ini, maka mereka akan menyerahkannya pada cabang lain atau jasa luar negeri. Situasi kota menjadi kacau tanpa adanya basis pembunuh bayaran. Sekretaris itu pun merasa Fukumitsu terlalu berlebihan. Memang benar, dulunya Yotsumura anggota order, tapi dia hanya sendirian. Fukumitsu pun mengingatkannya bahwa satu anggota order lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh cabang JAA. Jadi, jangan remehkan Yotsumura. Nagumo tersenyum dengan ramah, mengatakan bahwa mereka di sini hanya untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi. Namun, sekretaris itu mengingatkan Nagumo bahwa mereka berada dalam situasi ini karena 8 tahun yang lalu, para order membiarkan Yotsumura kabur. Nagumo pun menghela nafas dengan menjawab santai, memangnya siapa juga yang membiarkannya kabur? Sekretaris itu pun naik pitam dengan mengangkat kerah baju Nagumo, memberitahunya bahwa anggota order hanya dibatasi 10 orang. Artinya, jika Nagumo lengah, maka Nagumo bisa kehilangan kursinya setiap saat. Nagumo beruntung bisa memperoleh kursi tersebut. Asal Nagumo tahu saja, mereka punya banyak pembunuh bayaran yang terlatih. Kita pun diperlihatkan bagaimana Nagumo masih tersenyum dan mengeluarkan hawa membunuhnya yang sangat kuat, seakan-akan kepala musuhnya terpotong seketika. Hal itu membuat sekretaris tadi langsung jatuh pingsan. Fukumitsu pun menegur Nagumo untuk menghentikannya dan tidak mengotori tempat suci ini dengan hawa membunuhnya.
Fukumitsu lalu memastikan agar Nagumo mengerti situasinya. Jika Shishiba melakukannya lagi, Nagumo pun memotong pembicaraan bahwa itu adalah tugas order. Dan Nagumo juga tahu tugasnya sendiri. Ketika Nagumo berjalan pergi, Nagumo meminta Fukumitsu mengatakan pada sekretarisnya kalau sudah bangun nanti bahwa memang benar kursi order hanya dibatasi 10 orang. Tapi kursi tersebut belum pernah terisi penuh. Masih ada beberapa kursi kosong. Jadi, jika dia menginginkannya, dia bisa mencoba mendapatkannya kalau mampu. Beralih pada Yotsumura yang sedang berjalan bersama Geisha, di mana langkah Yotsumura berhenti ketika melihat Shishiba di hadapannya. Shishiba meminta maaf karena telah mengganggu waktu liburan Yotsumura bersama wanita cantik. Menurut regulasi JAA, Shishiba diperbolehkan membunuh mereka berdua karena melakukan persekongkolan melawan JAA. Geisha pun merasa ucapan Shishiba sangat menyeramkan karena mau membunuh mereka dan meminta belas kasihan. Tetapi Yotsumura berkomentar bahwa Shishiba lebih cocok menjadi anggota order daripada dirinya. Shishiba memasang wajah tidak pedulinya karena dia sedang banyak kerjaan. Shishiba lalu menanyakan apa sebenarnya tujuan Yotsumura. Apa Yotsumura bekerja sama dengan Slur untuk menghancurkan JAA? Yotsumura menjawab bahwa dia tidak bekerja sama dengan siapapun. Setelah JAA hancur, Yotsumura bisa melihat keluarganya kembali. Shishiba pun menyebut Amane yang mungkin sekarang berusia 13 tahun. Yah, itu adalah fase anak suka memberontak. Yotsumura pun tertawa karena mengingat kenangannya bersama Shishiba. Namun bagi Shishiba, hari di mana dia mengacaukan misi itu, Yotsumura juga mendatangi Shishiba persis seperti saat ini. Shishiba tidak akan segan sekarang karena memiliki posisi yang perlu dilindungi. Mendengar itu, Yotsumura menyampaikan bahwa dia akan merasa bersalah jika tidak menyelamatkan Shishiba waktu itu. Jika dibiarkan, mungkin Shishiba hanya akan menjadi preman biasa. Jadi, apa Shishiba lupa siapa yang meninggalkan bekas luka di dagunya itu? Ketika Yotsumura bersiap untuk menyerang, siapa sangka Osaragi dengan brutalnya muncul dari dinding rumah untuk menyerang Yotsumura dengan gergaji mesinnya, sehingga Yotsumura terlempar sampai merobohkan 4 dinding rumah sekaligus. Shishiba pun meminta maaf karena terlalu bodoh untuk mengingatnya. Apalagi dia tidak lulus sekolah. Osaragi dengan datarnya mengatakan saat tugas mereka selesai, dia ingin makan tofu. Shishiba pun mengiyakannya dan tahu tempat yang bagus. Sementara Yotsumura terpelanting di dinding dan langsung melancarkan serangannya pada Shishiba serta Osaragi. Namun keduanya dapat menghindar. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Yotsumura merekrut Shishiba. Saat itu, Shishiba menjawab bahwa dia tidak mau bekerja pada seseorang. Yotsumura mengingatkan posisi Shishiba yang tidak punya hak untuk menolaknya. Kunci kedamaian di dunia ini adalah dengan berada di sekeliling orang yang tidak takut dengan kematian. Shishiba menanyakan tentang gaji per jamnya dan Yotsumura mengajaknya untuk mendiskusikan hal itu. Awalnya, Yotsumura terkejut dengan Shishiba yang telah menimbulkan banyak kekacauan. Tapi Shishiba menyuruhnya diam dan cepat membunuhnya. Rupanya, Yotsumura tidak berniat membunuh Shishiba. Apalagi dia punya pekerjaan lain yang perlu diselesaikan. Yotsumura pun mengajak Shishiba untuk ikut dengannya, membuat Shishiba bingung kenapa juga dia harus ikut dengannya. Yotsumura hanya menjawab bahwa dia lagi kekurangan tenaga saat ini. Kembali ke masa sekarang, Yotsumura memuji kebolehan Osaragi. Apakah dia asisten Shishiba? Membuat Shishiba tersenyum dan meminta maaf pada Osaragi. Seharusnya dia memberitahu untuk menyapanya lebih halus lagi. Shishiba menyampaikan bahwa Osaragi adalah gadis pemalu, jadi tolong maklumi dia. Yotsumura mengatakan sulit sekali rasanya jika memiliki asisten yang tidak mendengar perkataannya. Shishiba menjawab bahwa dia sudah memberitahu Osaragi agar tidak membunuh Yotsumura hanya dalam sekali serang. Saat itulah Shishiba langsung melompat untuk menghindari serangan Yotsumura yang menghancurkan bangunan. Kemudian Osaragi melompat dari samping untuk menggergaji Yotsumura, tetapi Geisha datang dengan membuka payungnya demi melindungi Yotsumura, sehingga kedua perempuan ini kini saling beradu.
Tiba-tiba, Osaragi terlempar dari lantai atas bangunan akibat tembakan yang keluar dari ujung payung. Ternyata, Geisha cemburu karena Yotsumura hanya peduli dengan gadis yang masih muda. Yotsumura hanya bisa meminta maaf. Sekarang, Osaragi hanya bisa lari untuk menghindari tembakan yang dilancarkan oleh payung Geisha yang multifungsi itu. Bahkan, ketika Geisha melompat di udara, ujung dari payung tersebut mengeluarkan kunai tajam untuk langsung terlempar ke arah Osaragi saat dia berputar. Osaragi berusaha memblokirnya menggunakan gergaji mesin dan menaiki becak Jinrikisha, lalu memilih untuk kabur. Geisha pun tersenyum menganggap Osaragi begitu menarik. Pada pertarungan Shishiba melawan Yotsumura, Shishiba dibuat bingung dengan Yotsumura yang tiba-tiba mengatakan bahwa hatinya telah tergerak. Dulu, ketika dia membawa Shishiba, dia merasa Shishiba memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi pembunuh bayaran. Jadi, apakah Shishiba tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi pembunuh bayaran? Shishiba menjawab, itu bukan karena keinginan untuk membunuh atau semacamnya. Membuat Yotsumura terkejut karena dia sudah pernah memberitahu Shishiba sebelumnya. Shishiba menambahkan bahwa Yotsumura sering mengatakan hal ini padanya. Menurut Yotsumura, pembunuh bayaran tidak boleh memiliki keraguan saat akan membunuh targetnya. Cukup sederhana, tapi mindset itulah yang membuat Yotsumura bertambah kuat. Shishiba pun menegur Yotsumura, kenapa dia malah membahas teori konyol ini? Coba bayangkan posisi Shishiba saat harus mendengarkan ceramah Yotsumura. Hal itu membuat Yotsumura merasa Shishiba memang sangat menyebalkan seperti biasa. Bersamaan dengan itu, Shishiba diserang dengan jarum tajam dari arah kanan dan semuanya berhasil diblokir menggunakan palunya. Shishiba tidak menyangka jika komplotan Yotsumura ternyata ada di sini. Ketika salah satu jarum meledak, Shishiba dan komplotan Yotsumura melompat ke atas atap untuk memulai duelnya. Komplotan Yotsumura meminta Yotsumura tidak perlu turun tangan. Biarkanlah mereka yang urus Shishiba. Serangan jarum pun mulai dilemparkan ke arah Shishiba, tapi semuanya berhasil dipukul menggunakan palunya. Beberapa saat kemudian, seseorang yang membawa ember kayu telah berada di atas Shishiba dan menghantamkannya pada Shishiba, membuat Shishiba terjatuh dan tidak bisa menghindar. Ketika komplotan Yotsumura melihat keadaan Shishiba, rupanya Shishiba sudah tidak ada di bawah ember kayu itu dan kini sudah memegang palu untuk mengaitkannya ke kepala kedua orang tadi sampai putus. Wah, ngeri sekali ya minasan. Shishiba mengatakan bahwa mereka perlu melatih otot-otot leher mereka. Shishiba lalu memakan setusuk dango, tetapi ada seorang pelayan yang menegurnya untuk tidak membuat keributan di tempat itu. Siapa sangka pelayan itu juga nyaris saja menikam tubuh Shishiba dengan pisau. Namun, Shishiba sudah lebih dulu menusuk leher pelayan itu dengan tusukan bekas danggonya tadi. Shishiba pun berjalan keluar dari toko itu sembari membayar makanan dan ganti ruginya. Ketika Shishiba akan membuka pintu toko tersebut, ternyata Yotsumura sudah menyerang Shishiba dengan senjatanya dan berhasil melukai pipi Shishiba. Begitupun Shishiba yang telah mengantisipasinya dengan menyerang Yotsumura menggunakan bagian cakar dari palunya, sehingga bibir sampai rahang Yotsumura robek. Shishiba memuji Yotsumura yang memulai dengan satu serangan secara bersamaan. Begitupun Yotsumura yang mengatakan dengan tegas seharusnya dia membunuh saja Shishiba waktu itu. Nah minasan, bagaimanakah kelanjutan pertarungan Shishiba melawan Yotsumura dan Osaragi melawan Geisha? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.